Ya, selamat siang Pak Wik. Selamat Eh, siang. dari kami dari tim media M1, jadi ingin mengetahui sebetulnya tema yang dibawakan Pak Wik terkait dengan kegiatan PRW ini. Itu kira-kira berbicara tentang apa, gitu? Nah, di PRW saya diberi tugas oleh panitia untuk mengintroduksir tentang eh, topik lintas iman yang kemudian versi GKJW itu apa. Lintas iman versi GKJW adalah pro eksistensi. Nah, itu yang sedang saya introdusir kepada para peserta PRW, khususnya dari jemaah-jemaah dan daerah yang memilih minat atau ditugasi untuk memperdalam sedikit tentang lintas iman. Iya, kalau berbicara tentang lintas iman, sebetulnya ini menjadi topik yang menarik di situasi Indonesia yang sekarang ini. Bagaimana mengaplikasikan paham tentang lintas iman itu di dalam kehidupan warga jemaat, khususnya di GKJW. Ya, bertahap-tahap ya proses pengaplikasiannya. Bertahap-tahap karena konteks daerah dan juga situasi pribadi keluarga-keluarga itu kan beragam. Juga kecuali beragam dari segi itu tadi, juga beragam dari segi pemahaman, penghayatan, dan juga pelayanan yang dihayati oleh mereka sebagai tugas mereka sebagai warga gereja. Nah, karena beragam-ragam, maka silahkanlah masing-masing mengidentifikasi dirinya, masing-masing sedang berada pada tahap yang mana dari 5 tahapan proeksistensi. 5 tahapan proeksistensi itu yang pertama tahap ignorant namanya. Yang kedua tahap apologetik. Yang berikutnya tahap koeksisten istilahnya ya, koeksisten atau tahap toleransi gitu. Nah, yang paling kita bayangkan sebagai tahap yang final adalah itu tahap pro-eksisten. Nah, monggo kalau sebagai warga gereja sedang berada pada tahap ignorant, artinya bahkan orang tidak sadar, tidak tahu bahwa di samping dirinya, kecuali dirinya itu ada diri lain, ada orang lain, ada kelompok lain, ada komunitas lain, ada penganut agama lain gitu. Oke. Nah, kalau masih tahap itu paling kurang sekarang diberi kesadaran bahwa tahap ignorant itu ada gitu. Nah, kalau seseorang masih sedang berada tahap itu, ya gak masalah, asalkan tahu bahwa dirimu sekarang ini sedang berada dalam tahap ignorant. Lalu saya tidak ignorant lagi, saya sudah bisa kenal dengan orang lain, tapi bukankah kekristenan itu lebih oke daripada yang tidak oke, dan karena itu kekristenan harus diwartakan, harus diberitakan dengan berbagai cara. Syukur kalau orang-orang kemudian bisa menjadi seperti saya, gitu kan. Lalu prosesnya bagaimana? Prosesnya ada yang dialog, ada yang berapologetik, gitu kan. Pokoknya intinya ialah punyaku adalah khas, punyaku adalah yang terbaik, maka sebaiknya yang lain-lain menjadi seperti diriku, gitu kan. Nah, kalau Anda berada pada tahap itu, okay, itu tahap antara
kesadaran berdialog, berapologetika, dan atau kesadaran untuk ber-PI yang gaya apa, pokoknya ndadekno orang menjadi seperti saya itu loh ya. Okay. Nah, tahap yang berikutnya yang disebut pro-eksistensi itu adalah tahap yang sifatnya, karakter dasarnya adalah barengan, bersama-sama. Jadi baik diriku, dirimu, dirinya gitu, itu sedapat mungkin bersama-sama bergabung sekeprihatinan untuk memperjuangkan apa? Memperjuangkan eksistensi. Jadi kebersamaan itu kalau bisa dibangun antara yang aku, yang engkau, yang mereka, berjuang untuk meraih eksistensi dalam arti kehidupan yang lestari, maupun dalam arti eksistensi dalam hal kehidupan dan keberadaan. Bahkan level yang berikutnya itu ya kalau bisa kegemilangan gitu ya. Yang pertama bagaimana menjadikan tetap hidup, lestari hidup. Yang kedua berada, bisa bertumbuh, berkembang dan seterusnya, dan bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Dan yang ketiga ialah bukan hanya sekedar hanya begitu, melainkan setiap yang diperjuangkan itu bisa sampai menjadi betul-betul gemilang kalau istilahnya kawan-kawan lain itu ya. Nah, dan itu diperjuangkan bareng. Itu poinnya. Nah, kalau misalnya ada warga gereja atau kita pada umumnya juga mau melihat diri sendiri, namun nggak dilihat kita ini sedang pada tahap apa. Yang kita idealkan, yang kita angan-angankan, kita perjuangkan adalah moga-moga sampai pada tahap pro-eksistensi, berjuang bersama, memperjuangkan kehidupan, keberadaan, dan kegemilangan. Terakhir Pak Wek, untuk pesan Pak Wek terhadap warga jemaat terkait dengan pro-eksistensi itu tadi. Yang selama ini kita hayati sebagai orang GKJW, saya dan Lian. Saya adalah ya saya ini. Nah, Lian itu yang orang yang di luar diri saya. Pertanyaannya, Lian itu siapa bagi saya? Nah, bagi orang GKJW, Lian itu adalah sedulur. Mulane kemana-mana yang digoleki ya sedulur. Bagi kita warga GKJW, penghayatan yang paling dasar, siapapun Lian adalah sedulur. Bisa saja tunggal bangsa, bisa tunggal suku, bisa tunggal kemanusiaan, bisa tunggal keadilan, bisa tunggal visi macam-macam gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita belum ketemu dengan Lian yang sedulurku yang jauh itu, ya nek sempat marani ya diparani, nek awake dhewe sempat diparani ya gelem. Nek kemudian bisa sempat berkomunitas ya bagus, nek sempat berjejaring bagus, sempat berjuang bareng nah bagus. Jadi semuanya dalam rangka sedulur, tidak ada lawan, semua sedulur. Itu prinsip yang sangat GKJW, kabeh-kabeh iku ngono sedulure. Iya, Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Oke. Selamat. Semoga sukses untuk kegiatannya. Oke. Iya. Terima kasih. Demikian laporan kami dari arena Pekan Raya Wanita kelima GKJW di Jemaat Peniwen.